Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial anak. Sebelum melanjut ke strategi, kita ketahui dulu apa sih arti atau pengertian dari keterampilan sosial. Langsung saja, keterampilan sosial secara umum merupakan respon-respon dan keterampilan yang memberikan seseorang individu untuk mempertahankan hubungan positif dengan orang lain. Sejalan dengan pendapat di atas, diperkuat lagi oleh Seifert dan Barbour, keterampilan sosial meliputi keterampilan berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kelompok masyarakat. Kemampuan berkomunikasi adalah perilaku-perilaku yang dipelajari untuk digunakan individu dalam situasi-situasi sosial untuk memperoleh dan memelihara penguatan dari lingkungan. Keterampilan sosial diperoleh melalui proses belajar, baik belajar dari orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, dan beradaptasi serta mampu memecahkan masalah serta disiplin sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Baik, kemudian yang kedua, strategi atau stimulus yang dapat merangsang kemampuan anak atau keterampilan anak untuk bersosial, yakni yang pertama, ajarkan anak untuk aktif dalam kelompok bermain. Nah, untuk melatih anak terampil dalam bersosiali adalah dengan mengajarkan anak untuk aktif dalam dunia kelompok bermain. Contohnya seperti dengan mengajarkan anak mengikut serta anak untuk melomba mewarnai, lomba melukis, dan berinteraksi dengan anak-anak lainnya dalam kegiatan kumpul dan sebagainya. Hal ini mampu mengubah pandangan dan kemampuan anak untuk bisa beradaptasi. Kemudian yang kedua, didik anak untuk mengenal dunia sosial. Cara melatih keterampilan sosial pada anak selanjutnya adalah dengan mengajak anak untuk mengenal dunia luar dan sosial. Contohnya dengan mengajak anak berkunjung ke panti sosial, ikut kegiatan bakti sosial, mengundang anak yatim dalam perayaan hari jadi atau ulang tahun, dan lain-lainnya. Kemudian hal ini bertujuan untuk agar anak terdidik sebagai anak yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga ia mampu memiliki sikap empati dan juga toleransi antara sesama. Kemudian yang ketiga, ajak anak untuk bertemu dengan teman atau keluarga. Bisa dengan mengajak anak-anak untuk jalan-jalan ke taman, pusat permainan, atau mengikutkan ragam lomba anak, sehingga anak untuk menjaga motorik juga. Hal ini baik untuk motorik dan juga psikologi anak, perkembangan psikologi anak usia dini. Selain menumbuhkan minat positif, juga mengajak anak melatih keterampilan dalam bergaul dan menjadi tidak malu. Kemudian ajak anak berkumpul dalam sebuah acara anak. Misalkan cara melatih keterampilan sosial pada anak bisa dilakukan dengan mengajak anak berkumpul dalam sebuah perayaan, misalnya acara lomba atau acara bermain atau perayaan hari jadi atau ulang tahun. Sehingga bentuk positif dari mengajarkan anak untuk berani, mandiri, dan menjadi bergaul sesama temannya. Dan selain itu juga anak menjadi aktif dan berbagi permainan bersama dengan teman sebayanya. Kemudian baik, yang kelima, ajarkan anak mengenal arti berbagi. Hal yang bisa kita lakukan atau mengajarkan anak untuk mengenal arti berbagi dengan melakukan kegiatan seperti menyantuni anak yatim, berkunjung ke panti asuhan, melatih untuk berbaik hati, memberi makanan kepada teman, dan sebagainya. Cara ini cukup ampuh untuk merangsang sikap positif pada anak, juga melatih anak memiliki hati yang lembut. Kemudian yang keenam, ajari anak untuk menolong orang lain.
Cara selanjutnya ini bisa Anda terapkan dengan melatih anak menolong teman dan saudaranya yang seusia. Contohnya, pada saat anak mulai mengerti apa itu pertolongan, maka berikanlah teladan atau contoh hal mana yang patut dilakukan saat menolong orang lain. Kemudian ajarkan menolong itu merupakan perbuatan yang baik tanpa pamrih. Dengan demikian anak akan terbiasa dengan hal tersebut dan menjadi suatu bentuk sikap di masa mereka dewasa. Terdapat 8 aspek yang mempengaruhi keterampilan sosial dalam kehidupan anak, yakni yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran diperoleh anak dalam keluarga akan sangat bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau broken home, di mana anak tidak mendapatkan pembelajaran yang cukup, maka anak sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan dalam batas ini meliputi lingkungan fisik, yakni rumah dan perkarangan, dan lingkungan sosial atau tetangga. Lingkungan juga meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan, maka sejak dini anak akan sudah mengetahui bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak hanya terdiri dari saudara, orang tua, atau kakek dan nenek saja. Kemudian ketiga, kepribadian. Secara umum, penampilan sering diidentikan dari kepribadian seseorang. Namun sebenarnya tidak ya, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya. Orang tua dalam hal ini berperan untuk memberikan penanaman nilai-nilai untuk menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi atau penampilan. Kemudian rekreasi. Rekreasi merupakan kebutuhan sekunder yang sebaiknya dapat terpenuhi. Dengan rekreasi, seorang akan merasa mendapatkan kesegaran baik fisik maupun psikis, sehingga terlepas dari rasa capek, bosan, monoton, serta mendapatkan semangat baru. Kemudian yang kelima, pergaulan dengan lawan jenis. Untuk mendapatkan peran menurut jenis kelamin, maka anak sebaiknya tidak dibatasi pergaulannya hanya dengan teman-teman yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam artian bahwa anak bebas ya bergaul dengan perempuan ataupun laki-laki, sehingga tidak terjadi satu pemahaman saja, tapi anak juga bisa memahami karakter dari anak perempuan ini seperti ini. Kemudian pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengajarkan berbagai keterampilan pada anak. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara-cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan jenis pelajarannya. Kemudian persahabatan dan solidaritas kelompok. Pada masa anak, peran kelompok dan teman-teman sangatlah besar. Biasanya anak lebih mementingkan urusan kelompok dibandingkan urusan dengan keluarganya. Hal tersebut merupakan suatu yang normal, sejauh kegiatan yang dilakukan anak tersebut atau kelompoknya bertujuan positif. Kemudian yang terakhir, lapangan kerja. Tapi dalam anak usia dini mungkin belum ada lapangan kerja, hanya ia fokus pada bermain. Nah, keterampilan sosial untuk memilih lapangan kerja atau bermain sebenarnya telah disiapkan sejak anak masuk sekolah dasar. Jadi pada anak usia dini kita sudah atau orang tua sudah menyiapkan untuk lapangan kerja, yakni bermain ya, masih bermain, karena anak usia dini, pada tahap anak usia dini mereka masih fokus ke main atau bermain. Melalui berbagai pelajaran di sekolah, mereka telah mengenal berbagai lapangan bermain baik di dalam ruangan, outdoor, atau indoor. Menurut Johnson, ia mengemukakan 6 hasil penting dari memiliki keterampilan sosial. Yang pertama, perkembangan kepribadian dan identitas. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan kerja, produktivitas, dan kesuksesan karir. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, meningkatkan kesehatan fisik. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan psikologi. Kemudian yang keenam, kemampuan mengatasi stres.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.